warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Kalau kita telusuri riwayat hidupnya Nabi dalam sisi perjuangan itu, dimulai dengan yang pertama itu marhalatut tauhid. Yang kedua adalah marhalatul ukhuwah. Dan yang ketiga adalah al-istiqdad. Yang keempat adalah tahqiqun nasr. Apa maksudnya? Suksesnya Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat itu dimulai dari penguatan tauhid akidah. Orang menyebut itu periode ketika masih di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Oh, kalau begitu tauhid itu penting. Iya. Lawan dari tauhid itu syirik. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah, persaudaraan di antara sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang ketiga adalah al-istiqdad, persiapan menghadapi orang-orang yang merecoki umat Islam. Yang keempat ada realisasi kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya balik yang pertama tadi, marhalatut tauhid. Ini adalah landasan yang utama. Sehingga masing-masing setiap individu yang beriman harus ada di benaknya al-khawfu minasyirki. Takut jangan sampai kena penyakit apa? Syirik. Itu kalau 2022 ini bicara begitu ya masih cocok. Zamannya berubah, waktunya berubah, situasinya berubah, tapi kita tidak boleh berubah dari sisi penguatan akidah atau tauhid itu. Nah, maka dalam kitab ini ada keterangan mengapa kok demikian. Orang harus serius betul-betul, jangan sampai terpapar kesirikan itu. Kalau saya tanya lebih berbahaya mana sih? Masyarakat itu terpapar kesirikan dengan terpapar COVID-19. Hah? Kalau jenengan mengikuti pendapatnya kitab ini ya syirik. Orang yang terpapar COVID-19 bukan berarti meremehkan itu, enggak. Itu musibah kecil. Musibah besar itu kalau terpapar kesyirikan lalu dibawa sampai mati. Kesyirikan itu. Ya. Nah, begitu. Maka kewajiban kita untuk selalu meneliti mana-mana tauhid kita amalkan dan mana-mana syirik kita tinggalkan. Kitab ini mengambil dalil yang pertama dipakai surat An-Nisa ayat 116. Ini sudah sangat populer diterangkan orang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apa?
syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki. Mengapa demikian? Fasyirku la yaghfiruhu Allahu abadan li'annahu jinayatun ala haqqillahil khalis. Marahnya Allah terhadap dosa syirik itu serius, karena menyangkut jinayatun ala haqqillahi ta'ala, menohok haknya Allah, atau merusak atau mengembalikan haknya Allah tidak kepada Allah. Makanya dalam bahasa yang berbeda, syirik itu kedzaliman. Loh, siapa yang didolimi Pak? Allah. Kapan hari sudah dibahas, kedzaliman itu ada 3. A'dhamul dzulm, zalim yang paling besar itu mendolimi Allah. Gimana caranya? Haknya Allah tidak diberikan kepadanya. Lalu apa haknya Allah? Jawabannya gampang, hak untuk diibadahi. Ya, diibadahi dengan gerakan fisik, orang sholat, orang ngaji, orang zikir, orang haji, orang umrah. Allah juga bisa diibadahi oleh manusia dengan harta bendanya manusia. Makanya orang Islam itu mestinya harus kaya sekaya-kayanya supaya bisa beribadah dengan harta bendanya. Nah begitu Pak ya. Lalu yang ketiga, Allah itu bisa diibadahi dengan hatinya manusia, sabar, tawakal, ikhlas dan seterusnya macam. Nanti di sini juga ada mencintai Allah, mencintai Rasulullah ya, dan seterusnya. Jadi syirik itu tadi disebutkan jinayatun ala haqqillahil khalis, merusak haknya Allah. Hak untuk diibadahi tadi diarahkan kepada selain dari Allah. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid itu haknya Allah. Maka di dalam surat Luqman itu apa? Innasyirka. Nah ini hafal semuanya mestinya. Apa itu selanjutnya itu? La dzulmun adzim. Syirik itu kedzaliman yang paling besar. Mendolimi Allah itu tadi. Nah begitu. Wa ammal ma'asi, adapun maksiat-maksiat lain selain dari syirik itu tadi Pak, kazina, seperti berzina, syurbul khamri, minum khamr ya, dan seterusnya. Qad yakunul insani fiha khadhu nafsin mimma nala min syahwatin. Itu kadang-kadang dilakukan manusia karena ada faktor syahwat, nafsu yang susah itu ya. Naudzubillah min dzalik, membunuh orang, berzina, korupsi ya. Itu kan ingin menguasai, ada nafsu ya. Tapi kalau syirik tidak ada Pak. Loh itu loh. Justru dia meyakini benda dan barang yang disyirikkan itu bisa menolong dirinya. Wah ini ada banyak musibah Pak, supaya gimana tidak banyak musibah. Terus orang apa? Memberikan apa kira-kira itu? Sesajen. Diapakan Pak Ustadz kalau begitu? Ya didakwai. Kalau tidak didakwai tidak manut. Jangan disadu ya. Jangan disadu. Jadi masalah nanti ya. Didakwai. Nah, jadi dengan bahasa yang sederhana, tauhid itu menohok haknya Allah, syirik itu tadi, ya. Kalau dosa yang lain itu haknya manusia Pak, yang haknya manusia. Membunuh yang dibunuh ya manusia, berzina yang dizinai manusia, mencuri ya dicuri duitnya manusia. Kalau syirik Allah. Tapi ini maknanya adalah jika syirik itu dibawa sampai apa? Mati. Tapi kalau orang tobat setobat-tobatnya diterima enggak dosa syirik itu? Halo? Nah ini terpengaruh hujan itu apa tadi malam itu ya.
Kalau apa orang tobat setobat-tobatnya, iya diterima. Ini maknanya jika dosa syirik itu dibawa sampai apa? Mati. Selain syirik itu Pak, ya, proses permohonan maaf orang yang wafat tadi kepada Allah itu dimulai ketika disolatkan. Orang sak masjid yang ikut mensolatkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'funahu dan seterusnya. Nah kalau yang mensolatkan ini ahli tauhid semuanya, jauh dari syirik, wah ini sudah diampuni. Illa asyirik, kecuali syirik. Jadi serius itu, betul itu Pak ya. Nanti di makam, setelah dimakamkan kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tadbir fa innahu an yus'al. Mohonkan ampun kepada saudaramu, ini mau ditanya. Nah, begitu. Masya Allah, mudah-mudahan besok kita semuanya ini husnul khotimah ya. Orang Islam itu mikirnya begitu Pak, tidak usah aneh-aneh gitu ya. Karena semuanya orang pasti kebagian mati, tidak usah khawatir ya. Kan semuanya kebagian ya. Enak pokoknya pikirannya itu enteng aja itu orang Islam. Nah mumpung masih hidup maka dibina diri kita itu supaya dijauhkan dari kesyirikan. Itu satu poin. Poin berikutnya, ini saya tanya panjenengan, poin berikutnya. Panjenengan dan saya ini pernah berdoa secara serius mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan anak saya dan keluarga saya semuanya ya Allah, jangan sampai berbuat syirik. Walaupun doanya pakai bahasa Indonesia, pernah begitu Pak? Nah ini mohon jujur Pak ya. Serius. Maksud saya begini, kalau tidak, nah ini pelajaran buat saya dan kita semuanya. Kan begitu Pak ya, namanya ngaji kok ya. Nabi Ibrahim saja Khalilullah, kekasihnya Allah, itu siang malam mohon sama Allah, ya Allah jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Lah kalau kita nggak khawatir, lalu Nabi Ibrahim itu sangat amat khawatir. Masa iman kita itu lebih baik dari imannya Nabi Ibrahim? Kan tidak mungkin Pak. Iya toh? Nabi Ibrahim itu berdoa mohon sama Allah secara serius supaya dirinya, anak cucunya dijauhkan dari berbuat syirik. Lah kalau kita nggak khawatir belas, apa ya api awak dewe sampai Nabi Ibrahim? Ya nggak mungkin ya. Maksudnya panjenengan dan saya dimotivasi. Nabi Ibrahim ini loh Pak, secara serius mohon sama Allah agar dirinya dan keluarganya tidak berbuat apa? Syirik. Jenengan sudah hafal ayatnya itu Pak. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Ayat itu di tengah-tengah itu Pak ya, surat Ibrahim ayat 35 ya. Nah, sekarang berikutnya ya, kalau Nabi Ibrahim berserius-serius memohon begitu ya, apa alasannya Nabi Ibrahim? Ini yang penting. Alasannya apa? Saya ini tak potong dulu Pak ya. Sekali tempo diminta sekolah-sekolah untuk ngisi pengajian di guru-guru. Saya bilang saya ini juga guru tapi sudah ketinggalan zaman itu dibandingkan dengan zaman now gitu. Cuma begini Pak Guru ya. Saya ini bolak-balik baca kitab tauhid. Bagaimana kalau nanti itu saja saya sampaikan, nanti jenengan ramu sendiri supaya pikiran-pikiran tauhid itu bisa direlevansikan dalam pendidikan masa kini. Oh ya, sebelum pengajian saya tanya sekian banyaknya Pak Guru, Bu Guru S1, S2 itu apa semuanya itu ya. Ayo Ustadz, Ustadzah, Pak Guru, apa yang sampean khawatirkan terhadap masa depan anak didik kita? Jawabannya macam-macam Pak Guru. Pinter-pinter ngomong Pak Guru kan. Ya.
Ada yang khawatir pekerjaan, ada yang khawatir nanti masalah masuk di perguruan tinggi, pendidikan lebih lanjut, misalkan begitu ya. Ada yang khawatir terhadap narkoba, ya, miras santika, macam-macam. Omongannya Pak Guru. Dari sekian puluh Pak Guru, puluhan, 50, 60, 70 Pak Guru di berbagai sekolah itu, kalau pas ada kesempatan saya diminta ngaji, tidak satu pun menjawab, ini kritik untuk internal kita, tidak satu pun menjawab bahwa yang saya khawatirkan berbuat syirik Pak Ustadz, tidak ada. Yang masa depan yang dikhawatirkan, yang dekadensi moral yang dikhawatirkan, ya, yang tidak toleransi, yang macam-macam, tidak satu pun menjawab syirik yang saya khawatirkan menimpa anak kita. Padahal Nabi Ibrahim serius, jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah tadi apa? Berhala. Alasannya Nabi Ibrahim, nah ini yang penting buat panjenengan Pak. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, dengan banyak orang menyembah berhala itu banyak orang tersesat. Nah, tolong nanti ini Pak, tugasnya panjenengan nanti meramu itu ya. Dengan menyembah berhala banyak orang apa? Halo? Tadi loh yang saya omongkan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, dengan menyembah berhala banyak orang apa? Tersesat. Saya tanya, yang tersesat apanya? Akidahnya saja? Pandangan hidupnya tidak tersesat? Nah, paling gampang kuncinya jenengan jawab semuanya Pak Ustaz. Iya. Nanti tak kasih contoh. Yang ngoreksi kebenarannya dan salahnya kita yang ikut ngaji. Ini tambah banyak yang ngaji itu ya. Jadi keseriusan Nabi Ibrahim memohon sama Allah, jangan jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Ya Allah, karena banyak orang tersesat akibat daripada menyembah berhala. Saya beri contoh Pak ya. Orang enak-enak punya karir bagus dengan berbagai fasilitas, ukuran duniawi tidak akan kurang. Ukuran duniawi. Kalau dirinci ukuran duniawi, dimakan sehari-hari sak keluarga masih lebih. Pulsa sudah ditanggung, ya, misalkan begitu. Dari kantor atau mungkin dari institusi di mana orang itu bekerja. Driver sudah ada dari situ, kendaraan juga ada, BBM dari situ, enak kan? Ya, enak. Masih sisa ini Pak, masih bisa menabung. Bukan hanya ratusan ribu, tapi ini puluhan juta yang masih ditabung itu. Misalkan begitu. Ini karangan saya sendiri Pak ya. Ya, karangan saya sendiri. Masih ada sisa Mas yang ditabung itu puluhan juta. Berhubung kecintaan manusia terhadap duit itu nggak bisa dihindari, lalu dia mengambil yang bukan haknya. Nah, saya tanya, kira-kira peristiwa itu ada nggak di masyarakat? Kalau itu dilakukan lalu konangan misalnya begitu ya, maka orang itu jatuh dengan tidak terhormat. Harga dirinya juga jatuh, keluarganya juga jatuh, masyarakatnya juga jatuh, anaknya juga terpukul berat sekali. Bapak saya ditahan. Kenapa? Mengambil yang bukan haknya itu mestinya harus diberikan orang, mestinya harus anggaran itu dipakai semuanya, tapi enggak itu. Mengapa kok itu dilakukan? Kecintaannya kepada duniawi, duit, harta benda melebihi cintanya kepada Allah. Itu syirik. Nah, Pak, Bu, mohon dijawab dengan jujur sesuai dengan hati nurani ya. Halo? Oh, kita lemes gitu kan. Pak, apa ada orang tidak senang sama duit? Maka harus dijawab dengan jujur ya. Ustadz juga manusia Pak ya? Iya, Ustadz juga manusia. Makanya seorang cendekiawan Indonesia, sudah wafat orangnya, saya senang pikiran-pikiran produktifnya, pernah mengatakan begini,
Nah, ini adik-adik mudah-mudahan bisa menjangkau pikirannya beliau ya. Kalau orang syirik kepada benda dan barang, benda-benda langit, benda-benda mati, benda-benda hidup, benda-benda dunia, benda-benda langit, gampang mengatasinya. Saya ulangi, kalau orang syirik kepada Allah dengan benda-benda dan barang-barang ya, benda langit, benda dunia, benda mati, benda hidup, gampang caranya. Apa? Kalau orang itu sudah nggak percaya, bendanya dan barangnya dibuang, selesai sudah. Tobat, istighfar sama Allah. Iya. Yang susah itu mengatasi syirik kepada Allah yang dimanifestasikan dalam kecintaan manusia kepada dunia. Coba Pak, saya ulangi, yang susah menghilangkan itu adalah syirik yang dimanifestasikan kecintaan manusia terhadap apa? Dunia. Nah, kok begitu? Ya, kok iso? Gitu? Kok iso? Waktu itu belum ada tulisan bahasa Arab yang kok iso, yang di WA itu loh Pak ya, belum ada begitu. Kok iso? Nah, itu. Gini Mas, orang yang sudah syahadat itu Pak ya, wajib mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Itu kita nanti ketemu di sini itu, masih lama itu bab 31. Mahabbatullah wa mahabbatur Rasul. Makanya Umar bin Khattab itu pernah ditegur sama Nabi itu karena dia ngomongnya keliru. Ya, tak selipkan sedikit. Umar ngomongnya gini, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nabi, perhatikan kalimatnya Umar. Sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali saya mencintai terhadap diri saya sendiri. Artinya Umar mencintai dirinya sendiri dan mencintai Rasulullah lebih utama yang mana? Kata-kata itu tadi loh. Dirinya sendiri baru mencintai Rasul. Oleh Nabi nggak boleh. La ya Umar, enggak begitu. Kecuali aku ini dicintai lebih dahulu dari segala-galanya. Baru Umar merubah kata-katanya. Bagaimana merubahnya? Wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Dari ilah menjadi hatta. Mohon maaf kalau kita tidak akrab bahasa Arab. Dari ilah menjadi hatta. Demi Allah Nabi, engkau itu aku cintai dari segala-galanya, termasuk saya mencintai terhadap diri saya sendiri. Benar gak Pak? Engkau aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai terhadap diri saya sendiri. Berarti mencintai Rasulullah yang nomor berapa? 1. Yang kedua tadi nomor 1. Baru mencintai diri sendiri. Lalu Nabi mengatakan apa? Al-an ya Umar. Nah ini baru benar. Kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nah, Nabi itu lebih mulia, lebih utama dibanding umat Islam terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi mencintai Nabi, mencintai Rasulullah itu mencintai Allah yang utama. Tapi ketika ada orang mengambil fasilitas duniawi berupa apapun yang itu nabrak hukum dan syariatnya Allah, itu namanya mencintai duniawi lebih daripada mencintai siapa? Allah dan Rasulnya. Hadza minasyirki. Itu termasuk perbuatan apa? Syirik. Namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Apa tadi Dek? Syirik dalam iya. Kata-kata syirik dalam bercinta itu bukan bahasanya ABG Pak, bahasa kitab. Mencintai duniawi dan berbagai pernak-perniknya melebihi cintanya kepada siapa? Allah. Itu sudah masuk. Inilah yang dikhawatiri Nabi Ibrahim itu tadi. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Mengapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Banyak orang tersesat gara-gara menyembah apa tadi apa? Berhala.
Sehingga jenengan dan saya tidak boleh punya pikiran namanya menyembah berhala itu patung disembah-sembah, bukan itu saja gitu loh maksudnya. Termasuk mencintai tadi melebihi cintanya kepada siapa tadi? Allah. Inilah al-khauf minasyirki, takut jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Makanya tadi di awal saya tanya, kira-kira lebih berbahaya mana sih masyarakat itu terpapar kesyirikan dengan terpapar COVID-19? Jawabannya lebih berbahaya syirik. Tapi nggak ada orang perhatian ke situ ya Pak, dikiranya normal-normal aja, nggak ada masalah kelihatannya. Nah, makanya dalam iman kita la ilaha illallah itu mohon maaf jangan dilafalkan saja. Kalau dilafalkan saja saya tidak melarang, bahkan boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau cuma itu berpuluh-puluh tahun nanti makna-makna daripada la ilaha illallah itu tidak sampai, tidak bisa terungkap, tidak ketemu gitu loh maksudnya. Ya, baru sekarang ini dibuka satu-satu, tapi butuh waktu. Ini baru masih mengatakan apa? Jangan sampai kita itu berbuat apa? Syirik. Nah, itu loh. Wes, kita lanjut, Pak. Siapa Pak yang punya anak banyak 12 tapi anaknya sudah menyebar kemana-mana gitu? Bapaknya setia tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tambah tua, begitu kelihatannya sudah sakit-sakitan bapaknya, zahirnya itu hidupnya tidak terlalu lama, lalu anaknya dipanggil semuanya. Ketika anaknya sudah kumpul semuanya, kemudian anak ditanya, nanti kalau bapak sudah nggak ada, apa pertanyaan bapaknya? Ada yang ingat? Kalau nanti bapak sudah nggak ada, berikutnya? Iya. Bukan nanti kalau bapak sudah nggak ada, kamu jangan geger perkara warisan, bukan itu. Kalau nanti bapak sudah nggak ada, ya, sudah saya bagi kakakmu di sana, adikmu di sana, yang nomor 3 di sana, bukan itu. Satu tok Pak yang ditanya. Nah itu kalau semua umat Islam begitu kan bagus itu Pak. Kamu masih menyembah Allah enggak? Loh, siapa itu Pak? Orang itu Pak? Wis kesuwen langsung aja ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingat ketika Nabi Yakub menjelang wafat, anaknya datang semuanya, ketika sudah kumpul semuanya, lalu ditanya, apa yang kamu sembah nanti sepeninggal bapak kalau bapak tidak ada? Oh, 12 anaknya dengan tegas mengatakan apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ismail ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ya, tidak usah khawatir. Nah, gitu ya Pak. Kita semuanya nanti tetap menyembah ilahmu yang satu, yaitu ilahnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Itu ilah yang satu-satunya. Lah kalau bapaknya diyakinkan begitu bahwa anaknya itu tidak akan terkecoh dengan kehidupan kesyirikan, masih istiqomah dalam tauhid, bapaknya mati, dengan tersenyum Pak kira-kira Pak? Tersenyum, aduh Masya Allah anak saya gitu loh. Ini Nabi Yakub ada khawatir seperti begitu. Maka kita juga jangan sampai anak cucu kita masuk dalam perbuatan apa tadi? Syirik. Tak potong dulu Pak. Apakah saya sudah cerita ada 70.000 sahabat umatnya Nabi masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa itu? Sudah apa belum? Makanya saya belum ya.
Dihitung dengan hari ini berapa kali sih saya datang ke sini nih? Baru berapa kali? 4. Kalau 4 sudah berarti. Wes, nanti urusan lain itu ya. Berikutnya Pak, nah ini perlu pikiran yang berikutnya ini. Kitab ini Pak, belum bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu belum masuk pada materi tauhid yang sebenarnya. Masih sifatnya pengantar. Contoh, pertama dulu membahas mengenai dilalah, dalil-dalil. Yang kedua mengenai fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, keistimewaan syahadat dan dosa yang bisa diampuni. Yang ketiga, man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid sembunyi-murni ya pasti masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Ini yang saya ragu, sudah diterangkan apa belum? Yang keempat sekarang ini al khaufu minasyirki. Takut ya, jangan sampai berbuat syirik. Baru nanti berikutnya langsung masuk materi tauhid yang sebenarnya. Sekarang saya lanjutkan al khaufu minasyirki, takut jangan sampai berbuat syirik tadi. Ini ada hadis Pak yang perlu pemikiran kita semuanya. Satu, nanti di tengah-tengah saya baca hadis, jangan saya tanya, semuanya harus bisa jawab. Siapa? Loh, kalau tidak siap, wabillahi taufik wal hidayah Pak. Saya ulangi, nanti di tengah-tengah saya baca hadis, panjangan saya tanya, siap enggak? Siap. Cuma saya enggak bilang gini, siap menerima tantangan? Ya. Santai aja Pak, bang ini hari Sabtu kok, enggak ada pekerjaan. Satu ketika Rasulullah itu dengan santai bilang gini, akhfafu ma khafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik tapi kecil. Saya tanya sekarang, yang dimaksudkan dengan hadis kalian semuanya itu siapa? Saya tak minum. Ini serius Pak. Saya ulangi, akhfafu ma khafu alaikum asyirkul asghar. Yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya, kata Rasulullah dalam terjemahnya, adalah syirik tapi kecil. Yang saya tanyakan, yang dimaksudkan kalian semuanya dalam hadis ini siapa? Jawabannya? Umatnya. Ya. Kalau dijawab umatnya, saya bisa tanya lagi, apakah kita sudah ada waktu Rasulullah dawuh kayak begitu? Belum. Nah kalau umatnya berarti termasuk kita kan? Padahal bahasanya Rasulullah alaikum, bukan ala ummati. Ini bahasa Arab. Saya ulangi, akhfafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya. Alaikum, bukan akhfafu ma akhafu ala ummati, bukan ummati. Alaikum yang saya tanyakan tadi, alaikum ini siapa maksudnya? Itu Pak, sahabat. Pertanyaan berikutnya, tapi apa boleh kita kemudian punya pikiran, Pak, yang dikhawatiri dalam hadis itu sahabat, bukan kita? Jawabannya? Boleh apa tidak? Nah, itu tantangannya di situ Pak. Jawabannya tidak boleh. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Itu kan sahabat yang dikhawatiri oleh Nabi. Betul. Karena saat itu Rasulullah berbicara dengan para sahabat. Pikiran cerdasnya itu begini. Sahabat saja yang sudah imannya kayak begitu, tiap hari bersama Rasulullah, dapat pelajaran dari Nabi, itu masih dikhawatiri kemungkinan kena penyakit riya. Syirik tapi apa tadi Mas? Kecil. Kalimat berikutnya, saya ulangi, sahabat saja yang setiap hari bersama Rasulullah masih dikhawatiri kemungkinan kena penyakit riya. Kalimat berikutnya, apalagi kita. Gitu memahaminya.
Bukan berarti kita itu sahabat Pak, yang dikhawatiri bukan kita kok. Ya biar dipikir sahabat. Nah kalau begitu pikirannya, apa sampean iki luwih apik timbangane sahabat ta? Ya, enggak. Makanya Pak, kalau ada orang datang ke rumah saya atau rumahnya panjenengan, lalu orang itu bilang gini, saya misalkan, Pak Najih, sampean ini ngaji kesana kemari ketoke, ternyata sampean niku munafik. Bentar Pak, saya ulangi. Pak Najih, sampean itu ngaji kesana kemari itu, padahal sampean itu munafik, ketok-etok ngaji munafik. Kalau orang digitukan orang lain itu umumnya tambah seneng apa tambah muring-muring? Misalkan di depan orang itu ada sepatu, diapain orang ini Pak? Sekarang saya tanya, kalau orang bersahadat, orang Islam seperti saya dan kita semuanya, digitukan orang, mestinya tambah seneng tak muring-muring? Ditunjukkan kesalahannya itu loh. Kalau konsep tauhid tidak boleh marah. Waduh, masya Allah Mas, terima kasih. Tidak ada orang itu yang berani menunjukkan kesalahan saya kecuali sampean. Saya terima kasih sekali ya. Jujur aja Mas, orang itu cenderung menutupi kesalahannya sendiri. Tapi ini sampean jauh-jauh perlu ketemu sama saya, memberitahu bahwa saya ini munafik, saya ini syirik. Terima kasih ya. Nggak ada orang berani begitu. Dalam situasi bagaimana saya ini disebut munafik, nanti saya hindarkan supaya saya jadi orang mukmin yang sesungguhnya. Terima kasih sekali. Tak tanya, masyarakat kita sudah begitu Pak? Kapan? Duh, ini beneran Pak. Konsep tauhid itu mestinya begitu, ditunjukkan itu malah seneng. Ya. Ini Pak ya, saya baca di sini. Umar bin Khattab itu malah tanya sama Hudzaifah. Kalau pakai bahasa kita, Hudzaifah, antum kan mendengar dari Nabi katanya disinyalir ada 30 sahabatnya Rasulullah yang terpapar munafik. Tak potong dulu. Zaman Nabi sudah ada orang munafik Pak? Udah toh? Coba jenengan bayangkan, sholat bersama Nabi, kumpul sama Nabi, tahu Nabi itu terima wahyu, tapi munafik. Loh, gitu loh. Makanya Umar menelisik tanya sama Hudzaifah. Hudzaifah, kamu kan mendengar dari Nabi katanya ada sahabatnya yang terpapar kesyirikan. Apa termasuk saya? Umar bin Khattab. Ini bukan Umar Bakri Pak. Apa jawabannya Hudzaifah? La azka minka ya Umar. Enggak ada orang baik kayak sampean Umar. Umar saja kepengin tahu dari orang lain, saya ini munafik apa enggak Pak ya? Nah ini orang datang ke kita moro-moro memberitahu bahwa kita ini pernah terpapar kemunafikan. Mestinya tambah seneng ditunjukkan kesalahannya itu. Nah, saya balik ke sini. Jadi yang dimaksudkan, yang diajak bicara oleh Rasulullah tadi adalah sahabat. Lalu pikiran panjenengan, pikiran saya, sahabat saja dikhawatiri kemungkinan terpapar kena penyakit apa tadi Pak? Ria. Apalagi apa? Kita. Apa wujudnya ria tadi? Asyirkul asghar. Syirik tapi apa? Kecil. Nanti di bab 36 itu diterangkan secara tersendiri mengenai ria. Tapi sepintas saya sebutkan, mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya. Ada 3 komponen Pak, ringkes saja. Mudah-mudahan sebelum wabillahi taufiq wal hidayah kan. Ada 3 komponen berkaitan dengan ria. Pertama, idharul ibadah. Ibadah yang dinampak-nampakkan orang. Kalau cuma 1 poin, ini belum termasuk kategori ria. 2,
liqasdi ru'yatin nas, memang niatnya supaya orang lain tahu. Orang tidak tahu kalau dirinya sedang ibadah, malah diberitahu. Ngerti maksudnya Pak? Jam 3 malam, jam setengah 3 malam ya, orang tidak tahu malah diberitahu, saya sudah dapat 2 rakaat, ente dapat berapa gitu. Ngerti maksudnya kira-kira Pak ya? Saya ulangi, mudah-mudahan tidak salah paham. Pertama, idharul ibadah, ibadah yang dinampak-nampakkan orang. Yang kedua, liqasdi ru'yatin nas, memang niatnya supaya orang lain tahu. Yang ketiga, yahmaduna sahibaha, orang yang tidak tahu lalu diberitahu tadi, harapannya supaya memuji dirinya yang sedang melakukan ibadah itu tadi. Masya Allah. Kalau tidak ada begitu, tidak riya. Bahkan Nabi memberi contoh riya itu adalah rajulun yusalli fayuzazinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Itu hadis. Riya itu rajulun yusalli fayuzazinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus karena tahu dilihat orang. Kalau nggak dilihat, biasa-biasa saja. Rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pak, saya tanya, dari 5 ini mana yang pelaksanaannya tidak bisa disembunyikan? Haji. Syahadat bisa syahadat sendiri Pak. Sholat bisa sholat sendiri, tidak ada orang lain tahu. Zakat bisa zakat sendiri, ditransfer nomor sekian, tidak ada orang lain yang tahu. Ya, puasa bisa Pak, bisa. Satu-satunya yang tidak bisa disembunyikan haji. Makanya haji itu di mikot setelah pakai pakaian ihram, ihlal, disunahkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat la syarika ini di bulan baleni. Ngapain? Ibadah ini terbuka. Jangan-jangan ada riyaknya. Nah, begitu. Ya. Nah, inilah maka harus ada kekhawatiran jangan sampai diri kita terjebak dalam perbuatan apa tadi Pak? Syirik. Jelas uraiannya nanti ketemu di sini. Lebih berbahaya daripada yang lain-lain syirik itu. Nabi Ibrahim tadi sudah mengemukakan argumentasinya. Banyak orang tersesat karena menyembah berhala. Tapi menyembah berhala itu jangan dikira hanya patung saja. Kalau orang dari Sabang sampai Merauke yang muslim lalu berkeyakinannya untuk menolak bala, musibah, bencana itu semuanya harus membuang apa tadi Pak? Atau menaruh apa tadi? Sesaji, sajen. Itu pakai biaya nggak Pak? Membuat itu Pak? Pakai anggaran nggak Pak? Mohon maaf, kalau andai kata institusi baik swasta maupun pemerintah dianggarkan nggak di institusinya itu Pak? Dianggarkan. Andai kata tidak pakai itu lalu dikumpulkan duitnya dari Sabang sampai Merauke yang muslim, itu sampai kira-kira ratusan juta Pak? Oh, bukan hanya itu, bisa sampai triliunan Pak? Nah, itulah maka saya pernah mengutip pendapatnya seorang cendekiawan muslim Indonesia mengatakan, ya, agama Islam itu agama yang efisien, yang ngirit. Untuk menyembah Allah tidak perlu sesaji-sesaji. Jika andai kata yang dibuang percuma dipakai sesaji tadi dikumpulkan secara nasional, itu bisa mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita itu. Salah satunya ngirit. Nah, begitu. Nanti kita lanjutkan tafsir tauhid. Tafsirnya tauhid itu apa saja. Tapi menunggu Sabtu ke-5. Itu pun mudah-mudahan panjenengan sehat, saya sehat. Ya. Cuma saya yang ragu Pak, ada judul penting itu. Apakah 70.000 masuk surga itu sudah diterangkan apa belum itu loh. Itu saya ragu. Tapi penting, andai kata belum ya nanti kita ulangi lagi.
Ya, andai kata belum, tapi andai kata sudah berarti tidak apa-apa pengulangan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.